getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Untuk menghadapi round 3 yang kita tahu susahnya seperti apa, semua elemen timnas Indonesia harus bersatu dalam segala hal, yang berkaitan dengan ego pribadi setidaknya harus benar-benar disingkirkan demi kepentingan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan menurut kabar terbaru Elkan Bagot yang semula dianggap punya masalah dengan pelatih Shin Tae-yong pada akhirnya membuka lagi kesempatan untuk bisa dipanggil ke timnas, yang mana Elkan menuturkan tetap berkomitmen tentang kebanggaannya menjadi pemain timnas Indonesia, sesuatu yang kemudian turut dijelaskan situasinya oleh Pak Arya Sinulinga. Di sisi lain kabar bahagia juga datang dari Martin Pars, di mana Paes terpilih sebagai salah satu kiper MLS All Stars yang akan main melawan All Stars Liga Meksiko. Di sana Paes akan berkesempatan bermain satu tim dengan pemain-pemain ternama macam Jordi Alba, Luis Suarez, Sergio Busquets, hingga Lionel Messi. Tentu bagi Maarten Paes ini akan jadi pengalaman luar biasa, dan ia pun turut menyampaikan pesan terima kasih ke semua publik tanah air. Meski begitu publik selain senang, juga merasa resah karena menunggu kepastian Martin Paes bisa segera main untuk timnas Indonesia atau tidak, karena bagaimanapun keberadaan Paes sangat-sangat dibutuhkan untuk menghadapi raksasa-raksasa Asia. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Kurang lebih 3 bulan lagi timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bertanding melawan tim-tim kuat yang tergabung di grup yang disebut neraka, membuat publik sangat berharap kalau PSSI bisa segera mendatangkan pemain keturunan baru, karena bagaimanapun keberadaan mereka dianggap paling tidak bisa memperbesar peluang Indonesia untuk menang menghadapi tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Apabila pemain gelombang satu seperti Ole Romeni, Kevin Dick, Tristan Goyer, dan Martin Paes bisa segera bergabung, maka kekuatan timnas Indonesia harusnya bisa bersaing, karena setidaknya kita sudah ada nama-nama pemain keturunan lainnya yang juga secara kualitas bagus, seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, Sane Patinama, Sandy Walsh, Ivar Bener, Nathan Chuan, Justin Hubner, Jordi Ahmad, dan Rafael Strijk adalah nama-nama yang sejauh ini bisa membawa perubahan nyata di permainan timnas Indonesia, di samping para pemain asli didikan dalam negeri, macam Asnawi, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, dan Hernando Ari. Video I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm Meskipun di atas kertas timnas Indonesia ini dirasa bisa untuk bersaing, terlebih dengan adanya para pemain baru, tentu saja lini belakang kita mungkin adalah sektor yang dirasa benar-benar harus diperhatikan selain posisi depan, soalnya kita semua tahu jika Justin Horner dan Jordi Amat akan absen di laga perdana karena akumulasi kartu, maka dari itu agak berbahaya jika kita tak menambah kekuatan di sektor pertahanan, karena bagaimanapun kalau pertahanan kuat, kita enggak perlu takut untuk menyerang, tapi kalau pertahanan rapuh, mau nyerang pun ragu takut kena counter dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut tentu saja pilihan paling masuk akal adalah memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad, karena bagaimanapun Elkan ini masih sangat dibutuhkan perannya, terutama untuk antisipasi bola-bola atas, dan untuk melawan tim yang permainannya sangat fisikal seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Jelas mempunyai bek tinggi menjulang seperti Elkan Bagot adalah poin plus, lagi pula secara performa Elkan sudah menunjukkan peningkatan yang bagus, dan keputusan Ipswich Town untuk terus meminjamkan Elkan, agar bisa dapat menit bermain pada akhirnya membuahkan hasil. Tak kalah nama Elkan masuk ke dalam skuad tim tersebut untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Selain itu dikutip dari situs Ipswich Town kalau Elkan bagaimanapun masih mencintai Indonesia dan komitmennya tetap sama. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena 15 keluarga saya.
Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat. Lebih lanjut perihal soal nasib Elkan Banggot disampaikan langsung oleh Pak Arya Sinulinga, di mana ia menegaskan kalau peluang Elkan membela timnas jelas masih sangat terbuka, dan soal isu keretakan hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan secara tegas diutarakan Pak Arya kalau itu tidak benar adanya, karena baginya masuk atau tidaknya Elkan ke dalam skuad timnas Indonesia murni berdasarkan kebutuhan tim, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Kalau itu saya rasa hubungan sih oke-oke aja. Ini kan soal pemilihan pelatih aja, cocoknya di mana gitu. Jadi pokoknya dia tersedia. Habis itu ya tinggal pelatih yang yang menentukan apakah dibutuhkan atau nggak dibutuhkan. Saya rasa sekarang semua juga pengen main di round 3 ya. Di sisi lain kabar baik datang dari Martin Paes, di mana kiper FC Dallas tersebut secara resmi terpilih masuk menjadi bagian dari skuad MLS All Stars yang akan main melawan All Stars Liga Meksiko. Nantinya Paes akan berkesempatan langsung merasakan gimana satu tim dengan pemain bintang sepak bolanya dunia Lionel Messi. Jelas bagi Paes ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan, dan tak lupa ia menyampaikan rasa terima kasihnya khususnya kepada semua masyarakat Indonesia yang sudah mendukungnya. Video. Terima kasih. Goal accomplished in the sense of All-Star game. Also you, I want to represent the nation as good as possible, and together with FC Dallas, I think we're gonna make a great couple of days there and show who I am, and be there with a smiling face all the time. Lebih lanjut ngomongin soal Martin Paes, tentu saja publik berharap kalau masalah Martin Paes ini bisa segera selesai tepat waktu, dan semua pasti paham betapa ribetnya kasus Martin Paes ini. Maka dari itu di lain waktu Pak Arya menjelaskan kalau semua usaha benar-benar sudah diupayakan dengan baik. Martin Paes perkembangan kita masih coba terus di FIFA masih ada peluang, nanti kalau di CAS juga ada peluang, pokoknya berbarengan semua. Tapi kan kita nggak bisa, karena kan bukan di ruang kita ya. Jadi kalau di ruang kita masih bisa lobby dan sebagainya, kan kalau ini kan bukan ruang kita, sehingga mau nggak mau kita harus nunggu waktu dari mereka semua. Martin Paes kan udah WNI kan, jadi kan udah semua lengkap nih, ada paspornya udah ada semua udah, jadi kan sebenarnya tinggal ada izin itu udah beres ya, bisa main. Kalau kita nggak coba dia jadi WNI, maka kita nggak punya kesempatan untuk memperjuangkan dia, karena kita nggak bisa memberani dia kalau bukan WNI. Nah ini kan ya harus berani, apapun harus dilakukan. Terlepas dari apapun, tanpa meremehkan kualitas Hernando juga, keberadaan Martin Paes sejatinya akan menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia, karena jujur saja kita memang butuh sosok Martin Paes di bawah Mistar, sebab fair-fair saja untuk bersaing dengan tim-tim macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi dibutuhkan kiper ataupun pemain yang punya skill dan mental teruji. Akan tetapi kalau misalnya untuk bulan September atau Oktober belum bisa, paling-paling tidak November sudah bisa selesai agar di laga sisa bisa main, dan semisal Paes belum bisa join, ya sudah emang Hernando yang paling layak menggantikan posisi Paes, karena dari semua kiper di Liga 1 Hernando lah yang terbaik dan berpengalaman. Meskipun secara postur kurang ideal, tetapi apapun itu intinya semua harus bersatu demi Indonesia, agar mimpi menuju Piala Dunia itu bisa terrealisasikan. Meskipun di satu sisi kita juga harus sadar diri, sadar posisi, kalau itu emang beneran sulit banget untuk diraih, tapi sesuatu yang sulit bukan berarti mustahil untuk didapatkan, asalkan memiliki tekad yang kuat, doa, usaha, serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bukan tak mungkin bagi timnas Indonesia lolos ke ajang terbesar sepak bola dunia tersebut.